Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita, shalom untuk kita semua. Semoga kabar kita hari ini kabar baik dan sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas kita, proses belajar mengajar pada hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menyambut Tuhan dalam diri kita. Maka mari kita berdoa, kita doakan lewat membaca teks doa ini, boleh secara langsung ataupun nanti didoakan dalam hati. Lihat teks doa berikut ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan. Oke, minggu lalu kita sudah melihat tentang kitab suci Perjanjian Lama. Banyak hal sudah kita lihat, bahkan panjang lebar sudah dijelaskan. Walaupun itu masih sangat sederhana, belum lengkap, belum sempurna. Tentu nanti boleh diperdalam dalam pembelajaran ataupun nanti dari bahan-bahan yang bisa kita lihat atau sumber lain dari internet, buku, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru atau Kitab Suci Perjanjian Baru. Bagaimana tentang Kitab Suci Perjanjian Baru? Kita lihat dalam PowerPoint berikut ini. Kitab Suci Perjanjian Baru. Kita lihat, atau yang kita singkat sama halnya seperti Perjanjian Lama, kita singkat KSPL. Sekarang kita lihat KSBB. Kita lihat dulu isi kitab suci. Isi bukan maksudnya nama-nama kitabnya ataupun apa isi ayatnya, bukan, tapi isi secara umum. Kita lihat di sini kita sebutkan dua-duanya. Yang pertama adalah KSPL atau Kitab Suci Perjanjian Lama. Isinya adalah dilaksanakan sebelum Kristus lahir. Jadi Perjanjian Lama itu memang terjadi sebelum Yesus lahir. Kemudian ini intinya, berisikan perjanjian-perjanjian yang dilakukan Allah dengan bangsa Israel sebelum Kristus lahir. Inilah isi Kitab Suci Perjanjian Lama secara umum. Kemudian kita lihat isi Perjanjian Baru atau isi Kitab Suci Perjanjian Baru juga secara umum. Yang pertama, kalau tadi Perjanjian Lama mengatakan sebelum, tentu Kitab Suci adalah setelah. Maka isinya adalah dilaksanakan setelah kedatangan Kristus ke dunia. Kemudian yang kedua, jadi kalau tadi berisikan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, sekarang berisikan perjanjian-perjanjian yang dilakukan Allah dengan umat manusia. Dengan umat manusia dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi jelas ada perbedaannya. Tidak dikhususkan lagi untuk umat atau bangsa Israel, tetapi seluruh umat. Seluruh umat dalam diri Yesus Kristus. Kemudian kita lihat proses penyusunan Kitab Suci Perjanjian Baru. Sama halnya seperti Perjanjian Lama yang sudah kita lihat, ini juga mau kita lihat historisnya dalam Perjanjian Baru. Maka satu persatu bisa kita lihat, misalnya periode masa hidup Yesus. Jadi secara historis yang boleh dicatat, boleh diingat secara historis itu antara tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sampai dengan 30 Masehi atau sesudah Masehi. Maka kalau kita hitung ini berarti ini sekitar 36 tahun
Artinya dari 7 ke 0, kemudian dari 0 ke 30, maka sekitar 36 atau 37 tahun. Ada yang mengatakan usia Yesus itu sekitar 32, ada yang mengatakan 33. Jadi kalau dari segi pembahasan para ahli kitab suci mengatakan yang ini. Nah, nanti kalau kita belajar lebih dalam bahwa mungkin akan kita lihat nanti ada mungkin sedikit perbedaan penulisan atau penetapan tanggal Romawi atau penanggalan Romawi dengan penetapan kelahiran Yesus ini. Tapi nanti itu boleh kita lihat dalam internet atau sumber lain. Jadi dalam periode ini boleh dikatakan disinilah peristiwa lahirnya Yesus, kemudian peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati. Jadi menurut para ahli dikatakan ini sekitar tanggal 7 April tahun 30 Masehi. Kemudian Yesus dinyatakan bangkit. Inilah periode masa hidup Yesus antara 7 atau 6 sebelum Masehi sampai dengan 30 sesudah Masehi atau 30 Masehi. Kemudian kita lihat periode pewartaan secara lisan. Jadi kenapa ada periode-periode ini? Artinya sesudah masa hidup Yesus, segala jenis pewartaan itu, pewartaan maksudnya yang diarahkan kepada Yesus, entah itu misalnya tentang mukjizatnya, tentang khotbah-khotbahnya, diwartakan kembali itu secara lisan. Lisan maksudnya dari mulut ke mulut atau langsung dari mulut ini disampaikan ke orang. Jadi ini diperkirakan antara 30 sampai dengan 60 Masehi. Maka memang kalau kita lihat sesudah kematiannya kira-kira 30 tahun ke depannya atau sesudahnya itu masih pewartaan itu secara lisan, belum ada tulisan. Iya, jadi pewartaan lisan ini berlangsung sekitar 30 tahun. Maka boleh masuk akal atau sangat masuk akal bahwa cerita-cerita tentang Yesus itu boleh saja ada yang tidak lagi diingat. Jadi kalau kita juga baca perjanjian baru atau kitab suci perjanjian baru itu tidak diceritakan persis usia Yesus itu dari 0, 5, 10, kemudian 12, tidak. Jadi dari lahir, kemudian nanti usia 12 tahun di Bait Allah, langsung melonjak ke usia sekitar 28 atau 27. Maka mungkin ini secara logika manusia masuk akal, karena nanti menceritakan tentang kisah Yesus itu jauh atau katakanlah 60 tahun sesudah kematiannya baru ditulis kembali. Itulah nanti periode penulisan kitab suci perjanjian baru. Jadi berlangsung sekitar tahun 60 sampai dengan 120 Masehi. Nah, jadi sesudah dilihat bahwa pewartaan Yesus ini penting ditulis, penting didokumentasikan, atau penting untuk dicatat kembali, karena ditakutkan nanti cerita itu boleh saja menjadi hilang sementara pengikut Yesus itu semakin lama semakin bertambah, sementara saksi yang persis melihat Yesus itu makin lama semakin berkurang, tentu karena meninggal dan lain-lain. Maka perlu ditulis. Maka terjadilah penulisan kitab suci itu sekitar tahun 60 sampai dengan 120 Masehi. Jadi seperti tadi yang saya katakan, sangat masuk akal kalau cerita itu pasti tidak lagi lengkap secara berurutan, karena tidak semua lagi diingat oleh saksi yang melihat, merasakan, menyaksikan tentang Yesus dan pewartaannya. Kemudian antara 120 sampai dengan 400 atau tahun 400 Masehi terjadilah pembentukan. Itulah nanti proses kanonisasi. Ada daftar yang sudah
daftar kitab suci yang sudah dikanonisasi atau disahkan atau katakanlah sudah dibentuk satu kitab yang baru, itulah nanti yang kita sebutkan dengan perjanjian baru. Baik, selanjutnya dan sekaligus yang terakhir dari pertemuan hari ini adalah kitab-kitab dalam perjanjian baru. Jadi kalau dalam perjanjian lama jumlah kitab atau nama-nama kitab itu bisa berbeda antara Katolik dengan Protestan. Di perjanjian baru Katolik dan Protestan itu sama. Jumlahnya ada 27 kitab dan itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu disebut Injil, itu yang 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara Kisah Para Rasul sendiri ditulis dengan judul yang sama. Sementara surat-surat itu ada sebanyak 21, dan surat-surat ini tentu kebanyakan atau dominan itu dari Paulus sendiri, dan ada surat yang hanya ditujukan kepada jemaat, kepada orang tanpa mengetahui dari siapa. Kemudian yang terakhir itu adalah kitab Wahyu atau yang dituliskan oleh Yohanes sendiri. Baik, jadi demikian untuk pembagian kitab suci dalam perjanjian baru ini. Lengkapnya nanti, dan bahkan perlu kita juga mengingat bahkan menghafal nama-nama kitab ini sendiri, khususnya perjanjian baru. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.